Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKP BMDC Semarang. Mari kita mengajak setiap anggota keluarga kita untuk ikut beribadah bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta menyimak dan mencatat firman Tuhan. Kita yakin Roh Allah turut hadir dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mohon Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Engkau hadir Tuhan. Roh-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya Tuhan. Amin.
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online hari ini, dan saya yakin sementara kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan memberkati saudara, berbicara kepada saudara semuanya melalui renungan kita terhadap firman-Nya pada hari ini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara hari ini untuk berdoa terlebih dahulu memohon berkat Allah atas firman-Nya. Bapa di surga, kami naikkan syukur. Di tengah-tengah berbagai macam situasi yang sedang kami hadapi, kami meneduhkan hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau melalui ibadah secara online ini. Dan kini tiba saatnya untuk kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan hidup itu. Biarlah Tuhan firman itu yang akan memberkati kami, menuntun kami. Biar firman itu pula dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan membuat kami kuat, membuat kami berkemenangan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami yakin Engkau Allah yang memegang seluruh kendali dalam kehidupan ini, juga Allah yang memegang seluruh kendali apa yang terjadi di alam semesta ini. Karena Kau Tuhan yang tidak akan pernah gagal untuk mengenapi rencana-Mu, karena Kau Allah yang setia kepada kami. Untuk itu kami bersyukur, untuk itulah Tuhan kami beribadah kepadamu, memohon rahmat anugerah, memohon berkat, memohon pertolongan dan kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan ini, Tuhan masih memegang kendali. Untuk itu saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 27 ayat 21, saudara. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga,
Dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Bapak Ibu yang saya kasih, bagian yang baru saja kita baca adalah satu bagian dari satu kisah di mana Paulus bersama-sama dengan Lukas dan Aristarkus dalam perjalanan menuju kota Roma untuk naik banding. Dan bersama-sama dengan mereka kurang lebih ada 276 orang yang berlayar menuju ke kota Roma. Namun rupa-rupanya di dalam perjalanan naik kapal tersebut di tengah-tengah laut mengalami badai yang sangat dahsyat. Selama 14 hari mereka terombang-ambing di tengah laut dan mereka semua putus asa. Kalau Anda membaca ayat yang ke-20, karena begitu dahsyatnya badai yang menerpa kapal mereka, maka mereka merasa mereka sudah putus asa. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Jadi mereka 14 hari gelap gulita di tengah-tengah laut dengan badai yang begitu dahsyat sampai akhirnya mereka berputus asa. Mereka putus asa, putus harapan bahwa mereka dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saudara-saudari yang saya kasih, pada waktu itulah kita akan melihat badai-badai kehidupan. Di dalam kehidupan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk kepada Paulus yang adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang hidup melayani Tuhan. Namun rupa-rupanya di tengah-tengah perjalanan untuk menggenapi maksud Tuhan, untuk bersaksi di depan Kaisar sesuai yang diamanatkan Tuhan pada Kisah Rasul pasal 23 ayat 11, ternyata mengalami satu badai yang sangat dahsyat. Badai yang sangat luar biasa sampai seluruh kapal putus harapan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, setiap orang bisa mengalami badai di dalam kehidupan ini. Bukan hanya orang yang tidak percaya, orang percaya pun bisa mengalami badai. Saudara, secara umum ada 3 sebab mengapa seseorang itu mengalami badai. Secara umum ada 3 sebab mengapa seseorang itu mengalami badai. Sebab yang pertama adalah karena kesalahan dirinya sendiri. Yaitu karena mereka tidak mentaati Tuhan seperti yang dialami oleh kapal ini. Kapal ini sebetulnya sebelum berlayar dari Kreta, Paulus sudah memperingatkan bahwa pelayaran mereka berbahaya.
Namun rupa-rupanya mereka lebih percaya kepada jurumudi dan keadaan dan suara terbanyak. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berlayar. Dan akhirnya mereka mengalami badai yang sangat dahsyat dan mengalami kerugian yang sangat banyak. Karena kesalahan dirinya sendiri. Yang kedua, seseorang bisa mengalami badai bukan karena salahnya tetapi kesalahan orang lain. Bisa orang tuanya yang salah, bisa saja atasannya yang salah, bisa saja anaknya yang salah. Tetapi kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut memberikan dampak di mana kita mengalami badai. Ada banyak kisah di dalam Alkitab orang-orang yang mengalami badai semacam ini. Yaitu orang-orang yang bukan karena salahnya dia harus menanggung satu kesulitan, dia harus mengalami satu bahaya, bencana dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, seseorang bisa mengalami badai karena ada izin Tuhan. Ada seizin Tuhan mengapa kita mengalami badai. Dia sudah taat kepada Tuhan, lingkungan sekitarnya juga tidak melakukan satu kesalahan, tetapi yang bersangkutan mengalami satu masalah yang berat. Saudara-saudara, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah orang yang saleh pada zamannya. Dan anak-anaknya tidak melakukan kesalahan apapun yang menyebabkan dia mengalami satu bencana dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mengizinkan satu malapetaka yang sangat dahsyat terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami badai, saudara, tentu Tuhan punya tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih baik di dalam kehidupan yang bersangkutan. Saudara-saudari yang saya kasih, ketika seseorang itu ada di tengah badai, maka kita akan mengetahui karakter seseorang itu akan nampak ketika seseorang itu ada di dalam kesulitan, ada di dalam badai. Sebagaimana kalau kita meneliti kisah yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 27 ini secara keseluruhan, saudara akan melihat di sini ada beberapa reaksi yang muncul ketika kapal mereka mengalami badai yang sangat dahsyat itu. Reaksi yang pertama adalah orang itu mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh beberapa pelaut yang ketika keadaan kondusif dia pura-pura menurunkan sekoci untuk melabuhkan sauh, tapi mereka punya maksud untuk melarikan diri. Dan akhirnya Paulus memberitahu perwira bahwa mereka akan melarikan diri, dan kalau mereka melarikan diri mereka tidak akan selamat. Sebab itulah akhirnya perwira tersebut memotong sekoci tersebut. Saudaraku, ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Saudaraku, ada pula orang yang menyerah pada keadaan sambil berharap yang terbaik. Dia tidak melakukan upaya apa-apa, dia tidak menyerah kepada situasi dan kondisi yang sedang terjadi sambil berharap-harap bahwa semuanya akan berjalan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada orang yang punya sikap di tengah-tengah badai itu tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah orang itu tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kisah Rasul 27 ini. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sekarang kita ini ada di tengah-tengah badai kehidupan. Pandemi yang sedang terjadi memberi dampak yang sangat luas bagi kehidupan kita. Baik secara kesehatan kita, hubungan sosial kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, belajar anak-anak. Banyak hal yang memberikan dampak yang menakutkan ketika seseorang memikirkannya. Ada orang-orang yang bertanya-tanya sampai kapan semuanya ini terjadi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi jawaban yang tepat dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang ada. Organisasi-organisasi sekelas WHO pun tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Saudara-saudari yang saya kira tidak dapat disangkal bahwa kita semua sekarang ini ada di tengah badai. Dan saudara-saudara kita juga bisa melihat sikap-sikap orang di sekitar kita.
Ada orang-orang yang begitu mementingkan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang pasrah dengan keadaan dan situasi sambil berharap keadaan akan menjadi lebih baik. Namun saudara-saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hal ini adalah di tengah-tengah badai tersebut, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi agen-agennya Tuhan di tengah-tengah badai. Orang-orang yang seperti inilah yang akan memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Orang-orang yang seperti inilah yang menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kemuliaan Allah, sejahtera Allah, berkat Allah, dan keselamatan yang Allah kerjakan di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus ketika dia disalibkan. Saudara-saudaraku, apa sikap Paulus, saudara sekalian? Sikap Paulus kita bisa lihat, dia tidak ikut-ikutan panik, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut panik meskipun situasinya memang membuat mereka seharusnya panik. Tapi inilah yang Yesus kerjakan dalam diri orang percaya. Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal di tengah-tengah situasi yang penuh dengan gemuruh badai, penuh dengan gemuruh topan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan bencana, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Ada damai sejahtera karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, sikap yang kedua yang kita bisa lihat dari Paulus adalah dia berani menyatakan kebenaran. Kalau Anda membaca ayat 21 tadi, dia berkata, kalau saja kamu menuruti apa yang aku dapatkan dari Tuhan, kalau nasihatku kamu dengar, kamu gak akan mengalami bencana seperti ini. Pelayaran kita ini akan berjalan baik kalau kamu menuruti apa yang aku nasihatkan kepadamu. Tetapi kamu gak turut, kamu gak taat, sampai akhirnya kita mengalami banyak kerugian semacam ini. Saudaraku, berani menyatakan kebenaran. Ini penting, saudara-saudaraku. Seringkali kita sebagai anak Tuhan memang tidak panik. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetapi kita nggak berani menyatakan kebenaran firman Allah di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif semacam ini. Saudara-saudara, Paulus berani menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kamu. Ada sesuatu yang gak benar di dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang gak betul dalam perusahaan kita. Ada sesuatu yang gak betul dalam hubungan sosial kita. Ada sesuatu yang tidak betul di dalam pelayanan kita. Dia mengemukakan karena kenapa kita mengalami badai semacam ini. Karena ada ketidaktaatan yang kita lakukan. Dan untuk itulah Paulus memberikan teguran kepada mereka agar kemudian mereka bisa percaya, agar mereka pada langkah berikutnya bisa mentaati firman Allah. Saudara, sikap Paulus yang ketiga adalah menjadi pelayan bagi seluruh penumpang. Menjadi pelayan bagi seluruh penumpang yang ada di kapal tersebut. Yang pertama, sikap Paulus adalah tidak panik, tetapi dia tetap mengalami damai sejahtera. Yang kedua, Paulus berani menyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia melayani seluruh penumpang tersebut. Kalau Anda membaca ayat 22 dan seterusnya, yang memegang kendali pada situasi tersebut beralih dari kapten kapal, dari jurumudi, bahkan dari perwira, beralih kepada hamba Tuhan yang namanya Paulus itu. Dia melayani mereka, Paulus memberikan nasihat-nasihat sesuai firman Allah yang kita bisa lihat pada ayat 22 sampai 26. Paulus begitu indah memberikan nasihat-nasihat apa yang harus mereka lakukan kelak di kemudian hari. Di tengah-tengah badai, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus bertindak. Paulus di situ memberitahukan apa yang dia terima dari Tuhan. Dan oleh karena Pauluslah ayat 24 berkata seluruh penumpang itu diselamatkan. Oleh karena kehadiran Paulus, oleh anugerah Allah, orang-orang yang belum percaya Yesus pada waktu itu pun mengalami berkat, yaitu mereka diselamatkan dari tenggelamnya kapal tersebut. Mereka diselamatkan sampai pada akhirnya. Saudara-saudari yang saya kasih, sikap sebagai agen Allah ini hanya dimungkinkan
Sikap sebagai agen daripada Tuhan ini hanya dimungkinkan kalau kita memiliki 3 hal yang perlu kita miliki di tengah-tengah badai yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan Anda dan saya, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah bangsa kita. Sikap inilah yang perlu kita teladani, yaitu sikap agar kita tidak ikut panik, tetapi kita boleh mengalami sejahtera Allah, agar kita menyatakan kebenaran firman-Nya, agar kita melayani orang-orang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita pun oleh anugerah Tuhan mereka akan mengalami berkat Allah, bahkan mereka bisa mengalami keselamatan yang Tuhan sediakan buat mereka. Saudara-saudaraku, apakah yang memungkinkan sikap-sikap ini terjadi dalam hidup kita? Apakah yang memungkinkan sikap-sikap ini bisa menjadi kenyataan dalam hidup Anda dan saya? Yaitu mengalami sejahtera di tengah-tengah badai, yaitu kita bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah kesulitan, yaitu kita bisa melayani dan menjadi berkat, bahkan menyalurkan keselamatan yang dikerjakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, hal yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa badai itu tidak menghalangi hadirat Tuhan. Badai-badai yang ada dalam hidup kita tidak akan pernah menghalang-halangi hadirat Allah ada di tengah-tengah kehidupan Anda dan saya. Saudara dengarkan, apapun badai yang sedang Anda alami hari-hari ini, hadirat Tuhan tidak pernah terhalang untuk hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menyebabkan banyak orang panik. Hadirat Allah tidak pernah terhalangi oleh karena adanya badai di dalam kehidupan ini. Saudara, ayat 23 dan ayat 24 dari Kisah Rasul pasal 27 berkata demikian, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudaraku, di tengah-tengah keputusasaan yang melanda karena kapal itu terombang-ambing selama hampir kurang lebih 14 hari dan mereka tidak melihat matahari dan mereka tidak melihat bintang dan mereka hampir putus, semuanya sudah putus harapan untuk diselamatkan. Ternyata malaikat Allah itu datang menghampiri Paulus. Malaikat Tuhan itu datang menghampiri Paulus dan menyatakan janji Tuhan kepada Paulus bahwa dia akan selamat, bahwa seluruh penumpang itu pun akan selamat karena kehadiran Paulus di tengah-tengah kapal tersebut. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita tahu, meskipun situasinya demikian panik, demikian mencekam, tapi hadirat Allah tetap ada, tetap hadir, dan malaikat itu diutus Tuhan untuk meneguhkan Paulus, untuk menyatakan kembali janji yang pernah diucapkan Tuhan. Kalau Anda melihat Kisah Rasul pasal 23 ayat 11, Tuhan pernah hadir juga di tengah-tengah Paulus di dalam penjara untuk menyatakan bahwa kamu akan menghadap Kaisar untuk bersaksi tentang namaku. Dan saudara-saudaraku, hal yang sama di tengah-tengah situasi yang demikian sangat terpuruk, Tuhan hadir meneguhkan Paulus. Bukankah Yesus berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Matius pasal 28 ayat 20. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau dan tidak akan membiarkan kau. Di tengah-tengah badai yang dahsyat apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, saudara, hadirat Allah bisa hadir. Kalau andai kata saja kita membuka hati kita, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, merenungkan firman-Nya, menenggelamkan diri kita di dalam doa, Dia hadir di tengah-tengah situasi yang paling mencekam dalam hidup dan sekitar kita. Sekali lagi, hadirat Allah tidak pernah terhalang karena adanya badai.
Justru di tengah-tengah badai, Allah mau menyatakan kembali apa yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Mazmur pasal 77 ayat 3 berkata, waktu kesesakan adalah waktu untuk kita mencari Tuhan. Waktu-waktu kita dalam kesesakan adalah waktu untuk mencari Tuhan. Saya mendorong saudara sekalian, kalau Anda mengalami begitu banyak berita yang menakutkan saudara, kematian mungkin melanda saudara secara tidak Anda sadari, hari ini saudaraku, buka hati saudara. Mungkin saja melalui ibadah online ini Tuhan hadir dan meneguhkan kembali, mengingatkan kepada saudara kembali janjinya kepada saudara. Saudaraku, sekali lagi, hadirat Allah tidak pernah terhalang oleh karena badai. Keyakinan yang kedua, saudaraku. Keyakinan yang pertama adalah hadirat Allah tidak pernah terhalang karena ada badai. Keyakinan yang kedua adalah badai tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah atas hidup saudara. Sekali lagi, badai tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah atas hidup Anda dan saya. Tuhan mempunyai rencana kepada Paulus supaya Paulus pergi ke Roma untuk bersaksi di depan Kaisar. Ayat 24 merupakan satu pengulangan atau peneguhan dari Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Saudaraku, rencana Allah akan tetap terlaksana. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi itu, malaikat itu datang dan berkata kepada Paulus, Paulus, jangan takut. Kamu pasti menghadap Kaisar. Kamu pasti bersaksi kepada Kaisar. Meskipun badainya begitu dahsyat, meskipun badainya begitu luar biasa, namun rencana Allah tidak pernah gagal. Dan kalau Anda membaca Alkitab itu secara keseluruhan, nanti saudara akan tahu akhirnya Paulus tiba di Roma. Dan di kitab Filipi dia bersaksi, dia di sana menyaksikan berita keselamatan dan banyak orang yang dapat percaya kepada Tuhan oleh karena kehadirannya di kota Roma tersebut. Dia bersaksi di depan Kaisar pula. Rencana Allah tidak akan pernah digagalkan atas adanya badai dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, perlu kita yakini adalah kalau Anda dan saya adalah milik Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang percaya kepada Yesus, bahwa dia sudah mati untuk menebus dosa saudara, dia sudah bangkit memberikan hidup yang baru, bahwa hidup saudara ini adalah milik Tuhan, demikian pula saudara, Allah kepada saudara, Allah mempunyai rencana yang mulia kepada saudara. Ayat 23 dari Kisah Rasul 27 mengatakan kepada kita bahwa Allah mempunyai rencana kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Kalau saudara hari ini menjadi milik Tuhan, hal yang sama. Rencana agung Allah itu ada dalam hidup saudara. Tapi saya mengalami badai dalam pekerjaan saya mengalami badai dalam keuangan saya mengalami badai dalam keluarga saya. Saudara-saudari, sekali lagi, rencana Allah tidak akan pernah gagal oleh karena badai-badai dalam hidup kita. Sebab itulah saudara-saudaraku, siapakah orang yang pernah mengalami badai yang begitu dahsyat? Ayo pernah mengalami badai yang begitu dahsyat. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya wafat, bahkan dia sakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sakit. Penderitaan yang amat sangat luar biasa. Tuhan izinkan Ayub alami. Namun kalau Anda membaca pada Ayub 42 ayat yang kedua pada detik-detik terakhir, dia mengakui begini, saudara-saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya baca sekali, aku tahu bahwa engkau yaitu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu pengakuan dari Ayub. Di Ayub mengalami badai yang begitu dahsyat. Baik kesehatannya, baik pekerjaannya, kekayaannya, juga keluarganya. Namun pada ujung akhir dari perjalanan itu, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kemenangan, dan dia bersaksi
Bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup memulihkan apa yang sudah terhilang dari hidupnya. Ia sanggup menggenapi rencananya. Dan dia berkata, tidak ada rencanamu yang akan gagal. Saudara-saudari yang saya kasih, sekali lagi saya ingin izinkan saya meneguhkan sekali lagi kepada saudara. Pada apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, Allah tetap memegang kendali. Dan oleh karenanya, rencananya tidak akan pernah tereliminasi. Rencananya tidak pernah dirubah, disesuaikan dengan situasi kondisi saudara. Tidak, rencananya atas hidup saudara pasti akan terjadi. Ketiga, keyakinan yang ketiga adalah percaya dan taat. Percaya dan taat. Saudara-saudaraku, di tengah badai ini, jangan pernah kita membuang iman kita. Jangan pernah kita membuang kesetiaan kita. Jangan pernah kita membuang komitmen kita. Hanya melihat jalan keluar yang dijanjikan oleh dunia. Tidak, saudaraku. Tidak ada shortcut. Semua Tuhan proses. Semua Tuhan izinkan. Agar Anda tetap mempercayai jalan-jalan Tuhan. Dan tetap mentaati apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Itulah yang akan kita lakukan supaya kita mengalami keselamatan. Saudara, kita bisa melihat sikap itu di dalam ayat 25 dari Kisah Rasul pasal yang ke-27 tadi, saudara. Ayat 25 dia berkata begini, Paulus, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa semuanya pasti terjadi. Dia tidak mengatakan mungkin terjadi atau 90% akan terjadi. Dia mengatakan pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Sama seperti yang Allah janjikan kepada Paulus. Paulus punya keyakinan itu yang akan terjadi. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa menghalangi. Tetapi di atas semuanya itu Allah memegang kendali. Dan Allah memegang otoritas. Dan Allah menuntun umatnya yang percaya. Dan menyanggupkan mereka menggenapi janji-janji terhadap yang bersangkutan. Saudara-saudara, sikap inilah yang harus kita ambil. Percaya dan taat. Kalau Anda sedang kehilangan pekerjaan hari ini, kalau Anda sedang mengalami badai dalam keuangan atau kesehatan atau keluarga atau apa saja, yang Anda perlukan adalah nasihat firman Tuhan, janji firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Tapi jalannya lebih panjang, lebih sulit. Dan seolah-olah tidak membawa kemajuan sedikit pun. Saudara-saudara, memang seperti itu. Tapi tetaplah pada jalan Tuhan. Tetaplah pada ketaatan kepada perintahnya. Karena ujungnya pasti kemenangan dan keselamatan yang seperti Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Itulah yang dilakukan oleh perwira, oleh prajurit-prajurit itu. Ketika anak buah kapal tadi yang saya sebutkan tadi ingin melarikan diri, Paulus ngomong kepada perwira dan prajurit, kalau mereka sampai melarikan diri, kita semua tidak akan selamat. Oleh sebab itu, perwira dan prajurit itu memotong tali skoci tersebut dan membiarkan skoci itu ditelan ombak supaya mereka semua diselamatkan. Kalau beberapa hari yang lalu, ketika Paulus memberi nasihat, mereka tidak gubris, mereka tidak anggap, mereka lebih percaya kepada jurumudi dan kepada suara terbanyak. Sekarang mereka tahu, sekarang mereka ngerti akibat yang mereka alami, dan sekarang mereka mengambil tindakan yang tepat, mendengar apa yang dinasihatkan Paulus supaya mereka tidak melarikan diri dari kapal tersebut. Akhirnya prajurit tersebut memotong tali skoci tersebut. Mereka mendamparkan kapal mereka, dan supaya mereka tetap
di kapal supaya mereka selamat. Percaya dan taat. Mempercayai janji Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Saudara, 3 keyakinan yang perlu kita miliki agar kita menjadi agen-agen Tuhan. Agar kita bisa melayani orang-orang sekitar kita. Menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Agar kita tetap mengalami sejahtera Tuhan di tengah-tengah kepanikan. Agar kita bisa menyatakan kebenaran firman Allah. Adalah keyakinan bahwa hadirat Allah selalu ada menyertai saudara. Badai tidak akan pernah bisa menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Badai tidak akan pernah menghalangi hadirat Allah di tengah-tengah hidup saudara. Yang kita perlukan adalah membuka hati, menyediakan waktu, bergaul dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya, dan Dia hadir bahkan saat-saat yang paling mencekam. Saat itulah Dia akan meneguhkan janjinya kepada saudara. Kepercayaan yang kedua adalah rencana Tuhan tidak akan pernah gagal oleh karena kedahsyatan badai. Betapapun dahsyat badai dalam kehidupan kita, seperti yang dialami Paulus dan kawan-kawan, seperti yang dialami Ayub, rencana Allah tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dibatalkan, tetapi tetap dilaksanakan. Tetap terjadi dalam hidup saudara. Teguhkan hati saudara sekalian. Kalau seolah-olah rencana Allah itu semakin menjauh dengan situasi yang Anda hadapi hari ini. Seolah-olah rencana Allah semakin di luar jangkauan saudara dengan situasi hari ini. Saudara, sekali lagi, rencana Allah tidak akan mungkin gagal. Karena rencana Allah akan terjadi bukan karena kuatnya kita, karena gagahnya kita, atau karena jauhnya jangkauan kita, tetapi karena Allah yang bekerja. Dan untuk Allah bekerja kita mempunyai keyakinan yang ketiga, percaya dan taat. Mempercayai Tuhan dan janji-janjinya atas hidup kita. Seolah-olah ketika situasi itu tidak mendukung, saudaraku, iman percaya kita, keyakinan kita terhadap janji Allah itu diuji, saudaraku. Apa benar bisa terjadi? Apa betul ini mungkin terjadi? Apa iya jalan itu yang terbaik? Saudara-saudara yang saya kasih, itulah saatnya harus saudara mengambil keputusan seperti yang ditulis oleh dalam ayat 25. Bahwa segala sesuatunya pasti akan terjadi seperti apa yang saudara terima dari Tuhan. Seperti apa janji Allah yang Anda dengar dari Tuhan, seperti itulah yang akan Anda alami. Dan untuk itu Anda harus percaya dan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah. Mentaati jalan-jalannya Tuhan. Meskipun petunjuk-petunjuk itu rasanya seringkali tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan pikirkan dan dunia ajarkan. Tetaplah pada jalannya Tuhan. Karena jalan itulah yang akan menggenapkan saudara memasuki, mengalami rencana Allah dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat berdaulat. Karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Karena Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang indah atas hidup kami. Bahkan ketika badai-badai Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Oh Tuhan, hari ini biarlah Tuhan kami boleh tetap mengalami sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keselamatan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Biarlah kami menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Sebab itulah Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus senantiasa memberi keyakinan kepada kami akan hadir-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, biarlah janji-Mu Engkau dengungkan kembali kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon supaya Engkau memberi keyakinan kepada kami bahwa rencana-Mu itu Tuhan tidak pernah gagal oleh karena dahsyatnya kesulitan, oleh karena dahsyatnya badai yang kami alami. Rencana-Mu teguh tetap berdiri dan akan tetap terlaksana. Roh Kudus bangun kepada masing-masing anak-anak-Mu agar kami tetap percaya, tetap mentaati jalan-jalan Tuhan,
agar kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi agar kami tetap berpegang pada janji firman-Mu dan tetap bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya anak-anak-Mu akan bisa melewati pandemi ini, badai-badai dalam kehidupan ini dengan baik, dengan menjadi berkat, dengan memancarkan terang-Mu, dengan sejahtera daripada-Mu, karena kehadiran-Mu itu yang memampukan kami, karena rencana-Mu itu yang akan Engkau genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati para anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, biar sejahtera dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan hadir dalam hidup mereka. Berikan mereka keberhasilan, Engkau membuktikan sejahtera-Mu dalam hati mereka, Engkau memancarkan terang-Mu melalui kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKPB MDC Semarang. Silahkan subscribe channel YouTube MDC Semarang, serta mengajak teman-teman dan saudara-saudara kita untuk mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehadirat-Mu Tuhan dalam ibadah online kita hari ini. Kami sungguh bersyukur Kau telah memberkati kami, Kau telah memberi Tuhan kekuatan Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami seminggu mendatang. Kami yakin bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan akan menyertai kami Tuhan sepanjang minggu-minggu depan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online kita hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin.